Baik, selanjutnya saya akan coba tunjukkan bagaimana cara memakai suatu tool atau alat yang sangat bisa membantu kita untuk menghitung jawaban-jawaban dari soal vibrasi. Nah, namanya adalah The Engineering Vibration Toolbox, buatan dari Joseph Slater. Nah, ini adalah suatu kumpulan program yang bisa dipakai dengan memakai satu dari 3 macam platform, yaitu bisa dengan Python, bisa dengan MATLAB, dan bisa juga dengan Octave. Nah, saya di sini akan coba tunjukkan bagaimana cara memakai Octave dan juga Engineering Vibration. Dan kita akan coba nanti selesaikan contoh soal yang sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, sebelum itu kita coba bahas terlebih dahulu bagaimana cara installation-nya dan sebagainya. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan dengan memakai Octave, maka saya klik di sini Octave. Pastikan tahap pertama adalah installing Octave. Pastikan install Octave. Nah, itu ada di website yang lain, ini mudah untuk didapatkan. Nah, setelah Octave sudah terinstall, maka silakan pergi ke bagian bawah karena di sini dijelaskan bagaimana cara installation-nya, menginstall Vibration Toolbox ini. Jadi untuk Windows installation gampang saja, silakan di-download. Ini ada link-nya ya, link di GitHub. Jadi dengan mengklik ini kita akan mendownload satu zip file kumpulan dari program-program tersebut. Baik, saya akan coba langsung ke Octave, saya akan coba tunjukkan. Nah, ini adalah tampilan dari Octave. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah, pastikan zip file yang tadi sudah kita download itu di unzip, di ekstrak terlebih dahulu. Nah, ini kalau saya masukkan di dalam documents ya, jadi folder documents, lalu kemudian setelah saya ekstrak, ini namanya of toolbox master ya. Maka kita double klik di sini. Dipastikan bahwa current directory untuk Octave kita ada di file yang paling utama yang terdapat program-program yang terkait dengan vibrasi. Nah, jadi ini masih perlu kita double klik, kemudian di inst ini, di folder inst. Nah, disinilah kita bisa lihat ya, ada banyak sekali program yang sudah disediakan oleh tadi yang membuat Vibration Toolbox. Nah, jadi ada program mfile, VTB 1_1, 1_2, dan seterusnya sampai VTB 7. Nah, baik, berikutnya saya coba kenalkan dulu ini tentang Octave ya. Octave ini dia ada beberapa window. Jadi ini adalah file browser ya di sini. Lalu kemudian ada workspace. Jadi variabel-variabel yang kita mainkan nanti akan muncul di sini. Ini adalah command history. Jadi perintah apa saja yang sudah pernah kita enter gitu ya, kita pakai di Octave. Dan juga ini adalah command window. Jadi semua jenis perintah kita masukkan di sini di command window. Nah, bagaimana cara memakai VTB, Vibration Toolbox ini? Jadi pertama, pahami bahwa sang author yang menulis Vibration Toolbox, dia sudah menyediakan help ya. Jadi pastikan baca terlebih dahulu help-nya. Nah, ini kita bisa coba help, kemudian VTB. Di sini muncul penjelasan. Jadi VTB is a function from the file, bla 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 gitu ya, dan sebagainya. Nah, dan yang lebih penting adalah nanti kita coba baca satu persatu, karena ada VTB 1 hingga VTB 7. Nah, ini jadi saya coba masukkan misalnya help VTB 1. Nah, lalu kemudian akan dijelaskan bahwa VTB 1 itu ada 5 macam program. VTB 1_1 hingga 5. Dan masing-masing ada fungsinya tersendiri. Yang 1_1 misalnya, plots the free response of a single degree of freedom system. Ini yang bakal kita coba mainkan di sini. Jadi karena kita sedang membahas single degree of freedom dan free vibration. Gitu ya, jadi VTB 1_1. Nah, bagaimana cara memakainya? Lagi-lagi kita coba help, panggil help-nya ya, help VTB 1, kemudian _1. Nah, ini kalau saya coba begini, ini penjelasannya bakal lebih rinci ya.
dijelaskan di sini bagaimana cara memakainya. Kita jadi diminta untuk memanggil program M-file-nya. Jadi VTB 1_1, dia cara memanggilnya adalah seperti ini. Jadi kita panggil, kemudian kita masukkan argumen, jadi M, C, nilai K-nya, X0, V0, dan kemudian TF. TF ini adalah total time of response, berapa lama kita ingin melihat responsnya, 2 detik kah, 5 detik kah, 10 detik, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh ya, saya coba langsung ini diberikan di sini contohnya. Jadi VTB 1_1 dengan nilai 1,0,01, ini 1 ini berarti masanya, kemudian 0,01 ini adalah C, dan seterusnya. Jadi kalau saya coba masukkan ke dalam command window, kemudian saya enter, nah dia akan langsung melakukan perhitungan. Nah ini kita coba lihat ya. Jadi dia akan langsung melakukan perhitungan sehingga akan dihitung sama dia. Natural frequency-nya 1,41, kemudian damping ratio-nya berapa. Ini sudah agak maju ya karena dia sudah memasukkan damping di sini. Jadi bukan kondisi undamp lagi melainkan damp, yaitu teredam. Nah, tetapi yang ingin saya coba tunjukkan adalah dia langsung menghitung beberapa parameter penting dan juga langsung melakukan plotting. Nah, sehingga kita bisa langsung tahu ya bagaimana sifat motion-nya, bagaimana sifat osilasinya. Jadi dia melakukan osilasi tetapi lama-lama habis, lama-lama akan menuju ke 0. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Silakan bisa dicoba dibaca ya, help penjelasan untuk setiap programnya mulai dari VTB 1 sampai VTB 7. Nah, cuma di sini kita tertarik dengan VTB 1. Kita coba bahas, kita coba kerjakan contoh soal di video sebelumnya dengan engineering toolbox ini. Yaitu kita sekarang masukkan angka-angkanya. Jadi tadi disebutkan bahwa masanya adalah 2 kg. Nah, ini kita masukkan massa ya. Lalu kemudian kita masukkan C, nilai C damping 0, karena kita belum membahas kondisi damping, ini masih undamp. Lalu kemudian nilai K-nya adalah 200. Lalu yang berikutnya adalah X0 dan V0, yaitu initial condition. X0-nya adalah, ini saya masukkan 2 saja, nggak masalah ya, dalam milimeter. Lalu kemudian V0-nya adalah 1. Dan terakhir adalah berapa lama waktu yang ingin kita lihat nanti plottingnya ya. Ini misalnya 2 detik dulu, kita coba enter. Nah, maka hasilnya bakal seperti ini. Oke, saya coba misalnya rubah tadi, saya ingin agak lebih lama ya, 10 detik gitu. Ini maka saya rubah jadi 10, kemudian saya enter saja, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini yang kita namakan sebagai undamp free vibration. Karena tidak ada damping, maka secara teori, ini sekali kita berikan eksitasi di awal, si objek ini dia akan melakukan osilasi seterusnya. Walaupun memang kalau dalam dunia nyata realitasnya tidak memungkinkan, tidak mungkin hal itu terjadi. Oleh karena itu nanti di pembahasan selanjutnya kita akan mencoba membahas model yang berikutnya yang ada dampingnya.